Oke, ini setting tahun 65, terus ceritanya agak personal. Gua nggak sadar tuh ketika syuting benerannya di lokasi yang dengan segala macam kendala yang ada, ngomong normal aja itu kadang-kadang gangguan kita tuh banyak sekali. Ini ngomongnya bisik-bisik atau dengan nada rendah. Wah, itu setengah mati ternyata. Wah, nggak lagi-lagi lah gua ngasih ide kayak gini. Ini nyusahin diri gua sendiri. Maksudnya apa ya, senang untuk kita aja ya, tapi kalau diceritain ya sedih lah. Jangan sampai diulang lagi lah masa-masa itu. Eksa. Oke teman-teman, kita kembali lagi di Talkshot, ngobrol-ngobrol seputar dunia film Indonesia bersama para pelakunya. Dan kali ini kita berkunjung ke Banyumili Sound Service di daerah Jakarta Selatan, di Kebagusan. Nah sekarang saya sudah bersama Mas Trisno. Nah beliau ini sound recordist legendaris. Jangan, nggak usah legendaris lah. Beliau ini adalah sound recordist yang sudah merekam banyak sekali film layar lebar Indonesia ya. Sudah terlibat di banyak judul film Indonesia, bekerjasama dengan banyak sutradara film Indonesia top. Nah kalau di IMDb, kalau teman-teman lihat itu yang tercatat 40. Tapi sebetulnya lebih dari itu, mungkin bisa ratusan ya. Itu yang film layar lebarnya, belum yang lain-lain ya, iklan, dokumenter dan lain sebagainya. Nah sekarang bersama teman-teman di Banyumili ini mengelola sebuah sound service ya. Jadi tempat ini itu tempat berkumpulnya para sound recordist ya kan, dan hebat-hebat. Jadwalnya sibuk banget ya kan, nggak ada pre-nya, nggak ada liburnya. Sibuk gitu. nggak jelas. Sibuk nggak jelas, nyambung terus gitu kan. Selesai satu film langsung nyambung lagi film yang lainnya gitu. Nah inilah Mas Trisno ya kan. Sebenarnya enggak. Nah, gimana? Enggak satu film ke satu film lainnya. Jadi habis satu film biasanya gue healing sama anak gue ngelukis. Oh gitu ya. Ya. Bulu. Ya Bulu ini jagung lukis ya. Lukisannya gambar krokodil ya kan. Apalagi Mas? Macam-macam ya? Macam lah. Dan sering di-upload di Facebook juga. Karena terkenalan dia sama gua sekarang. Tahun berapa tuh Mas ikut itu ya? Ikut apa namanya? Arjok tahun lalu. Tahun lalu ya? Tahun lalu. Itu berapa ini yang di 4 karya. 4 karya? Iya. Gede-gede? Gede-gede semua. Berapa ukurannya? Yang paling besar 2 meter kali 1,5. Yang lainnya 1,80, 1,5. Gede semua. Yang ngajarin siapa nih Mas? Nggak ada yang ngajarin, biarin aja. Gitu. Masa suka-suka dia aja, dia coret-coret, gue cuma nemenin, dampingin, nggak pernah gue larang, nggak pernah kita arahin atau apa enggak. Yang penting dia happy dengan apa yang dia lakukan, ya udah kita support aja gitu. Gitu. Ya nggak tahu kalau ternyata pada akhirnya memang dia beneran suka sampai sekarang. Jadi kegiatan dia untuk menuangkan ide-idenya atau kegembiraannya ya kita cuma tetap nyupport aja gitu, sama berusaha
mengenalkan dia pada dunia yang dia suka gitu loh. Misalkan kita ajak ke pameran atau lihat sesuatu kayak berkunjung ke candi atau apa, itu kan penting karena kan itu kan juga bentuknya rupa juga kan sebenarnya gitu. Umur berapa sekarang Mas? Sekarang 11. 11. Iya. Berarti SD kelas Kelas 6. kelas 6. Kelas 6. Nah, Mas, Mas Trisno ini kan punya rentang waktu karir yang panjang ya. Bisa dibilang dari awal tahun 2000 sampai hari ini masih aktif ya kan. Terakhir juga syuting sama Bang Ocha ya Mas ya, kalau aku lihat ya. Iya. Itu film apa Mas? Film road movie sebetulnya, ya komedi lah ya. Tapi yang menarik karena road movie-nya gitu. Karena dulu juga sama Ocha itu pernah melakukan road movie. Dan menurutku itu pengalaman pertama bikin road movie sama Ocha waktu Pang in Love. Pang in Love ya. Ya. Nah ini diulang tapi road movie-nya tapi dengan cerita yang beda dan secara track tuh lebih panjang gitu. 1.600 km dari Buset. Labuan Bajo sampai Atambua. Cukup melelahkan secara apa namanya, baik mental maupun apa namanya fisik ya. Fisik ya. Mas, tapi sebelum kita jauh yang ngobrol soal hari ini ya dan hal teknis lainnya, nah aku pengen tahu nih, dan pastinya teman-teman pengen tahu ya, Mas Trisno itu gimana sih masa mudanya kok sampai kemudian tertarik di dunia film dan khususnya sound itu? Masa muda di mana nih? Di kampung halaman. Oh, di kampung halaman. Ya, ya anak kampung lah ya. Maksudnya anak kampung kan kadang-kadang cita-citanya selangit tapi kemampuannya nol kan. Jadi ya ngimpi aja sebenarnya. Ya cuman sepele, maksudnya simple lah, pengen apa setelah selesai sekolah kan mau ngapain, mau kerja apa. Kalau mau tetap di kampungan, jadi mau nggak mau harus jadi petani ya kan. Nah, jadi petani itu kan bukan sesuatu yang mudah buat anak muda gitu. Karena kan semua pergerakan maupun apapun pasti dimulai oleh anak muda kan gitu. Nah kita yang muda masa mau bapaknya petani kita harus jadi petani juga kan? Enggak lah, ya coba cari pengalaman dulu aja gitu. Siapa tahu bisa di pengalaman-pengalaman yang kita dapat nanti bisa kita aplikasikan di kampung atau gimana gitu. Kalau dulu mah pergi ke Jakarta itu kan cuman pengen apa namanya pengen bisa main gitar aja. Pengen bisa main gitar, ntar aku pikir pulang kalau pas nongkrong atau apa ngumpul sama temen-temen, wah bisa gitaran kayaknya seru gitu. Tapi ya sampai sekarang cuma bisa ABCD aja. Tiga kunci jurusan apa gitu. CDF gitu. Nah terus Gitu. Kalau yang memicu buat ke Jakarta itu dulu tuh ada satu tetangga di kampung yang punya gambar di dinding ruang tamunya, bentuknya tuh foto Jakarta gitu dengan flyover dan gedung-gedung. Nah, tiap aku main ke rumahnya itu selalu aku tertarik dengan gambar itu dan aku makin tertarik sama ada cerita apa sih di dalamnya gitu, maksudnya di balik gambar itu gitu, di Jakarta tuh seperti apa sih. Nah, itu yang makin memicu buatku pengen pergi ke Jakarta gitu. Mungkin teman-teman lain banyak yang mungkin sukses, ada yang ke tempat lain gitu atau ke Malaysia. Kalau dulu kan TKI ilegal itu kan banyak banget ya. Tapi aku nggak tertarik untuk jadi TKI gitu. Maksudnya ngapain ya, udah sekolah terus jadi TKI gitu. Karena di sana juga kalau lu nggak bisa apa-apa ya jatuhnya kalau nggak tukang ya buruh atau kuli kasar kan gitu. Mungkin dengan ke Jakarta pengalaman kita mungkin akan beda gitu daripada pergi ke sebuah tempat yang misalkan cuma kerja di pabrik atau di perkebunan kan beda gitu. Itu sih. Tapi sama yang paling pengen pergi ke Jakarta ya pengen bisa main gitar, tapi nggak tahu juga belajar sama siapa nanti.
Ya mungkin nanti adalah ketemu di Jakarta siapa Musisi siapa, apa gitu. ketemu temen apa yang nggak harus musisi mungkin di tempat tongkrongan atau apa gitu. Ya bisa ABCD itu tadi. Tapi memang ada cita-cita jadi musisi apa gimana? Enggak, ya cuman sekedar simple lah kalau rasanya lu bisa memainkan sesuatu, mainkan alat musik, teman-teman lu nggak bisa, kan lu pasti akan berada di posisi yang beda gitu. Ketika nongkrong akan tergantung sama lu gitu. Wah nggak seru nih, nggak ada Juda, nggak ada yang main gitar. Kayak sesimpel itu gitu loh. Gitu doang sebenarnya. Bukan pengen jadi musisi juga. Siapa tahu bikin jadi Kayaknya jadi Iwan Fals. ketika kecil lihat orang main gitar kan kayaknya nganga gitu. Wah, lihat Ian Antono di God Bless gitu rasanya gila ya. Keren, main gitar bisa melintir-melintir jarinya gitu. Wah, kayaknya seru ya kalau gue bisa main gitar gitu. Ntar ada cewek lewat, mungkin tertarik sama lagu gue apa kayak gitu-gitu aja sebenarnya lebih ngayal aja. Ngayal anak muda lah ya. Iya. Iya. Oke. Ternyata sulit. Sulit main gitar. Apalagi sampai melintir-melintir tangannya ya. Nggak semudah yang dibayangkan. Butuh expert lebih ternyata gitu. Butuh latihan Yang terus menerus. dan ini ya bakat. Ternyata nggak bakat. Terus di Jakarta cita-citanya pengen main gitar ya kan, lalu kok bisa ke film, itu gimana ceritanya? Jauh banget. Ya itu lontang-lantung nggak jelas jadi gembel. Maksudnya modal punya 1-2 teman yang bisa untuk kita datangi atau jadi tempat nongkrong, tempat singgah. Kerjaan juga kan nggak jelas gitu. Jadinya kadang-kadang bisa bertahan tapi nggak bisa pulang, ya kan? Itu kan sering terjadi di mana-mana gitu. Karena tidak punya kemampuan apapun kan. Gitu. Tapi dari seringnya kita bersosialisasi teman di dulu kan di sekitaran Buncit itu makin banyak kenal teman. Nah satu saat ya adalah teman yang kerjanya di film, kebetulan dulu properti man di Lang Perkasa film. Terus tiap nongkrong dia habis syuting itu aku tanya, kerjamu apa sih? Syuting. Wah, syuting ya. Kayaknya menarik gitu. Boleh dong kalau ada peluang. Mau dong gue ikut kayak gitulah dulu. Terus ternyata beneran sama dia dicariin, dikenalin sama temen-temennya. Aku dimasukin, terus diajak kerja. Itu ternyata bukan di bidang yang sama dia gitu. Ternyata aku ditaruh di produksi gitu sama kenalannya dia lah. Ya jadi unit produksi kan. Dan di sinetron gitu. Wah, gue pikir di film. Tapi ya nggak apa-apa lah, maksudnya jadi pengalaman baru gitu, pengetahuan baru, kenal dengan dunia yang beda yang dulunya cuma bisa aku nikmati dari tontonan TV ataupun video-video gitu di kampung. Ternyata wah, kayaknya menarik gitu. Tapi film sendiri juga dulu waktu masih SMP itu gue inget banget kelas 3 kalau nggak salah. Gue sangat terkesan dengan filmnya Demi Moore yang judulnya Ghost. Oh, Ghost ya. Itu jarak bioskop dari rumah itu 5 kilo. Dan adanya midnight, anak kecil Nggak boleh nonton. Anak kecil ya kan, ketika SMP kita nyolong-nyolong waktu, janjian sama temen berangkat naik sepeda 5 kilo buat nonton itu gitu. Itu film pertama yang paling berkesan lah ya. Maksudnya secara drama dapet ya kan, secara komedinya juga ada. Itu kan romen banget ya.
itu nempel terus. Maksudnya drama-drama yang ada di film itu tuh kayaknya keinget terus gitu. Wah, kayaknya menarik ya. Jadi imajinasinya kan jadi liar ya, jadi kemana-mana gitu. Wah, film tuh ternyata menarik gitu. Ya, itu kesan pertama tuh nonton itu. Kalau film-film yang lain kan banyak ya, maksudnya kayak umumnya di tontonan di kampung kalau misalkan ada tanggapan video itu kan kayak Jaka Sembung apa silat apa gitu-gitulah. Ya seru-seruan aja sih nonton gitu. Nah, terus dari produksi tadi itu umur berapa tuh Mas? Ya dulu sekitar berapa ya? Wah, masih anak kecil kayaknya 19-an apa 18-an lah iya. Langsung merantau. Ya udah runner lah, suruh sana sini gitu. Apa tugasnya? Ya bikin callingan, kalau lagi nggak ada orang sama sekali atau lagi ribet ya bikin kopi. Ya santai aja gitu. Apa yang bisa aku kerjain lah. Namanya orang ikut ya kan. Apapun yang disuruh sama bos ya siap bos aja udah. Jemput pemain atau apa namanya suruh cari lokasi atau apapun ya. Produksi dulu kan kalau itu kan tidak satu-satu, tapi kalau orang produksi ya berarti nyampur semua kan. Semua ya. Iya, cari lokasi kadang-kadang orang produksi ya kan. Tidak kayak di film, ternyata orang lokasi sendiri, unit produksi sendiri, unit mobil sendiri, lain-lain kan. Semua divisinya ada. Kalau di sinetron kan enggak. Dirangkap semua. Jadi kita tumpuk masalah. Nah, itu berapa tahun Mas diproduksi Mas? Lama ya, lumayan lama. Saya ada sekitar sampai puncaknya itu sampai moneter itu 98. Iya. Dari 94. Nah, di 98 itu ya stuck ya. Stuck, bener-bener stuck sih. Produksi sinetronnya. Ya, artinya secara mental juga stuck. Produksi juga makin jarang ya kan. Stuck, terus sempet pulang kampung juga. Pulang kampung kayaknya Jakarta. Pas moneter itu ya, pas kelas moneter ya. Pokoknya sampai 99 ya awal 99 lah pulang. Kayaknya mentok Jakarta udah nih. Udah nggak bisa fight lagi kan. Adalah nyerah pulang. Tapi ketika pulang di kampung ya bingung juga mau ngapain ya. Istri nggak ada, pacar nggak ada ya kan. Mau kerja Gitar juga nggak maju-maju. Gitar juga udah mentok gitu, ngapain ya. Masa ke Malaysia sih. Aduh ngapain ya Malaysia. Belajar gitar dong ke Malaysia. Tambah menjauh. Gitu kan. Ya karena kan teman-teman gua rata-rata di kampung kan ya istilahnya yang pulang sukses pasti mereka merantau jauh, entah pergi ke Malaysia atau ke Hong Kong atau ke Korea kayak gitu-gitu. Yang nggak ngerti juga kerjanya mereka apa di sana, tapi kesannya kalau setelah pulang tuh sukses gitu. Punya motor ya kan. Beli sawah, beli tanah, rumah baru gitu. Wah, oke juga kayaknya ya gitu. Tapi ya tetap mikir juga gitu. Mau ngapain ya, bahasa aja udah beda. Nanti kerjanya apa kan kita juga. Apa iya gitu. Harus belajar lagi kan. Iya kan. Bahasa Inggris. Inggris ya seno doang misalnya. Terus balik lagi Jakarta. Balik lagi Jakarta. Kembali ke teman tadi itu yang produksi itu. Iya, enggak sih. Kembali aku udah nggak diproduksi sebenarnya. Udah ke ya teman-teman yang ada di editing. Kan banyak tuh yang di kamera atau VTR man dulu kan, VTR man sebutannya kan. Ya mulailah pindah sana sini numpang hidup aja. Sekarang tidur di sini, besok bawa gembolan lagi, satu tas pindah lagi, terus itu nomaden. Nggak punya tempat tinggal gitu. Tapi ya bersyukur aja, maksudnya tetap ada teman-teman yang mau nampung gitu, teman-teman baik lah. Ya mereka lah, jasa-jasa mereka lah yang akhirnya
gue tetap bisa bertahan fight sampai karena dulu di sinetron atau di FTV sering ketemu Bang Handi. Nah ketika Bang Andi Ilfat hanya pas tahun 2000 tuh aku beranikan diri untuk ngelamar jadi asistennya dan sama beliau langsung diiyain gitu. Diajak syuting film pertama itu film Capokan kebetulan. Capokan, ya. Dan itu film gede tahun itu ya. Dan film tuh sedang vakum ya sebenarnya. Produksi film tuh vakum. Tahun 2000 tuh ya. 2000 kan nggak ada film. Nggak ada film ya. Kan? Artinya ada tapi 1-2 kan nggak seperti sekarang. Nah, Nah, Bang Andi Ilfat teman-teman, Bang Andi Ilfat ini juga sound recordist ya. Beliau ini maestro juga ya. Banyak melahirkan sound recordist di tanah air ya kan. Nah, nanti kapan-kapan kita juga harus ngobrol sama Bang Andi Ilfat nih. Karena beliau ini gurunya Mas Tresno gitu kan. Nah, terus lanjut gimana Mas tadi Mas? Ya itu ketemu diajak film pertama dengan sistem yang sistem dan workflow yang sangat berbeda sekali dengan dunia sinetron yang selama ini aku ikut ya. Jadi rasanya tuh wah ini lebih menarik gitu, ini lebih menantang dan secara pengetahuan dan pengalaman kan jadi sesuatu yang baru lagi gitu. Itu yang akhirnya kesininya bikin gue makin oke lah, kayaknya bisa nih untuk terus ku ikuti atau ku pelajari sambil cari pengalaman gitu. Yang tadinya aku pikir wah nggak mungkin lah kalau ngesound itu kerjaannya nggak kebayang gitu. Gimana cara kerjanya apa yang segala macam kan kita juga nggak tahu. Nah tapi dari sering asistenin, sering ikut beliau akhirnya ya banyak hal lah yang dia kasih tahu, dia diajarkan gitu, yang ya pelan-pelan ku serap ilmunya, pengalamannya. Ya sampai sekarang tetap bisa ku aplikasikan gitu karena jasa beliau gitu. Capokan itu gimana Mas rasanya pertama kali? Itu posisinya waktu itu ngapain Mas? Nah, kalau film pertama itu Capokan itu karena sesuatu yang beda dengan kamera yang beda, lighting besar-besar ya, lampu besar-besar. Itu rasanya kayak ya anak sinetron yang pindah ke produksi film dengan skala besar langsung kayak nganga gitu dan langsung jiper gitu. Lihatnya jiper, lihat lampu aja udah banyak. Lampunya gede-gede. Terus posisi ngebum, kamera celluloid ya kan, nggak boleh salah. Salah kita tahu itu kan can-nya mahal gitu. Ya. Nah, keringet dingin lah pokoknya tiap tik lah. Mana harus harus menyesuaikan diri dengan pegang boom kan. Pegang boom itu sulit. Karena kita harus hafal dialog, hafal blocking, hafal lighting, hafal lensa berapa jarak, karena jarak headroom sama boom harus bisa kontrol supaya nggak bocor kan. Kalau nggak itu sulit. Nongol. Tapi sebetulnya kalau yang paling berat itu kalau buat pekerjaan boomer itu kalau statis, wide shot atau long take gitu, statis kamera. Tapi kalau kamera movement, kalau buat boomer tuh tidak terlalu berat karena dia juga bergerak kan, sambil jalan atau move gitu. Tapi kalau udah statis, diulur panjang stick, yang rasanya itu boom padahal cuma setengah kilo misalkan sama sticknya, itu lama-lama bisa kayak 10 kilo kalau sticknya panjang. Pegel. Walaupun cuma 5 menit. Padahal 5 menit. Belum lagi mikir yang lain-lain kan? Iya, dari ya itu setengah kilo kok rasanya jadi 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Begitu 5 menit, anjing udah 10 kilo. Dan dulu itu teman-teman ya, jadi kalau syuting film pakai film ya, celluloid itu memang luar biasa, pressure-nya pasti ya Mas ya. Karena satu can itu 6 menit ya Mas ya, kalau nggak salah ya.
Iya, 4 menit. 4 menit. Bayangin gimana caranya nggak bikin kesalahan gitu kan. Jangankan aktornya, kru-krunya juga pasti keringet-dingin gitu kan. Karena satu kru itu mahal banget memang ya. Zaman segitu ya kan. Dan itu film masih Eksklusif. baru memulai lagi Baru kan. mulai lagi ya. tahun Jadi 2000. kalau rasanya yang kita terlibat di situ tuh, wah kita syuting film gitu. Karena film memang lagi sepi sekali gitu. Ya, betul. Jadi berita cabokan syuting itu kemana-mana. Ya. Luar Udah biasa lagi memang, film. apalagi kolosal itu kan ya, Kolosal. namanya biopik lah ya. Biopik. Settingan tahun 30-an ya, Iya. zaman sebelum kemerdekaan lah ya. Terus dari ngasistenin tadi Bang Handi Ilfat, ngebung, sampai kemudian bisa terjun langsung megang sendiri alat sound record di situ sejak kapan? Ya, jadi karena lama juga kan ikut Bang Handi. Lama kan makin lama kan kita makin mengenali alat, makin mengenali cara kerjanya, makin pengalaman kita makin bertambah. Terus mungkin tidak selalu kita dalam project film, tapi kadang-kadang yang istilahnya kalau iklan itu kan buat sound kan kayak nggak dianggap. Ya. Jadi yang penting ada. Ada ya. Nanti direct sound pun tetap aja selesai tetap bikin dubbing, wild track apa di lokasi gitu. Nah dari situ tuh mulai ya makin bertambah lah ya ininya pengalaman dan tahu cara kerjanya gitu. Nah sampai apa namanya ketika Arya Kusuma Dewa mau bikin film itu, gue diracunin supaya pegang sendiri. Jadi yang jeblosin sebenarnya Arya Dewa untuk jadi rekordis. Dan itu rasanya wah lebih keringet dingin lagi itu. Ya sampai film pertama itu kan yang ku pegang itu kan Novel Tanpa Huruf R. 2004 Dengan ya. 2004 dengan produksi, kalau Arya Dewa kan nyebutnya independen, tahu sendiri kan, syutingnya juga kan Senin Kemis, jadi waktu syutingnya tuh panjang sekali. Kayaknya itu ada setengah tahun baru selesai. Saya rasa kayak film yang gimana gitu. Iya. Padahal karena on off. Nah, pertama pegang, produksinya lama ya kan, syutingnya lama ya, lumayan mental lah. Mental ya. Tapi ya dari sana ya ya jadi pengalaman yang berharga lah ya. Pertama pegang, terus film juga gitu. Ya jadi memang selalu aku pikir-pikir dalam hidup selalu ada yang pertama gitu. Jadi wah seru juga gitu. Tapi ya apa namanya tetap ada ketakutan tetap ada gitu. Karena kan biar gimana kan kita tetap harus mempertanggungjawabkan apa hasil kerja kita kan gitu. Apalagi kan indie kan, yang tahu sendiri, buat dubbing nggak ada duit, Tris. Wah, iya juga ya. Jadi harus bagus di lapangan, udah harus keren gitu caranya ya. Aku kenal Mas Tris itu pertama kali 2004, teman-teman. Jadi waktu itu lagi syuting filmnya Fajar Nugros, yang sekarang udah jadi bosnya IDN tuh. Oh, iya. Udah lupa. Udah lupa nih sama kita. Nah, tapi nanti ada waktu kita nanti kita samperin tuh. Nanti kita samperin ke IDN ya kan. Nah itu waktu itu syuting film Sangat Laki-Laki, film indinya Fajar Nugros itu. Waktu itu aku juga sempat bantuin. Terus kalau nggak salah Mas Tris waktu itu lagi posisi lagi di mana gitu Mas, di Solo apa gitu kan. Terus datang bantuin lah. Dari situ kemudian aku kenal Mas Tris. Dan beliau ini juga salah satu guru sebenarnya. Aku juga bisa ngedit sound itu dari Mas Tris gitu kan. Wah ternyata begini ya caranya ngedit sound. Sempat lama di Jogja waktu itu Mas ya, hampir 2 bulanan. Ya itu dulu kan juga sering on off juga kan. Maksudnya produksi kan juga namanya orang lagi nyari peluang, nyari kesempatan kan tidak selalu ada. Jadi kadang-kadang dulu kan kerjaannya sampingannya kan ya iklan, ya dokumenter atau profile kan. Nah ketika lagi nggak ada kerjaan, terus ada temen minta bantuin gitu, wah ya udah boleh dah, kesempatan maksudnya sekalian buat latihan kan gitu kan. Iya. Karena kan apapun yang datang ya itu akan jadi pelajaran baru, pengalaman baru lagi kan. Nambah jam terbang ya Mas. Iya.
gitu. Ya. Makanya ya udahlah ke Jogja lah seru-seruan. Ya sama gembel lagi juga gitu. kan. Di kontrakan, terus di tiker gitu kan, sama Bang Daud almarhum ya. Nggak ada seneng-senengnya. Nggak ada seneng-senengnya. Tapi masa-masa seru sih itu. Ya, Seru. ya, seneng maksudnya apa ya, seneng untuk kita aja ya, tapi kalau diceritain ya sedih lah. Jangan sampai diulang lagi lah masa-masa itu. Nah, sampean kan Mas mengalami transisi ya dari zaman masih analog kaset sampai ke digital. Nah, itu adakah adaptasi yang memang harus belajar lagi dari awal atau gimana tuh Mas? Bentar. Tadi itu film pertama sama Arya itu jadi pelajaran yang sangat berharga buat gua ya. Maksudnya gua di situ kan dituntut untuk menyelesaikan sampai mixing juga gitu. Jadi hal yang baru lagi juga kan buat gua. Jadi pengalaman baru yang sebelumnya kan gua nggak pernah nyentuh gitu. Ini film aja baru terus seru sampai mixing juga kan. Tapi ya dia kan selalu gitu kalau sama teman-temannya, selalu didorong. Udah lalu bisa, lu bisa. Ya bisa akhirnya dengan segala cara kan gitu. Nekat. Tapi itu ya dari sana lah banyak belajar, banyak gua ketemu hal-hal yang selama ini tidak gua tahu gitu. Sampai bisa menyelesaikan Novel Tanpa Huruf R sampai mixing itu buatku sesuatu pencapaian yang luar biasa sih. Maksudnya dengan segala keterbatasan dan pengetahuan gitu sampai bisa selesai itu dengan waktu yang panjang itu ya bisa dibilang kawah candra di mukanya ya. Maksudnya gemblengannya kan dari sana gitu. Mental kan pasti kena banget gitu. Nah, dari situ nggak lama aku syuting kebetulan sama Maestro. Wah, itu lebih deg-degan lagi sama Garin Nugroho. Film apa tuh? Film apa namanya Rindu Kami Padamu. Rindu Kami Padamu. Itu film keren banget itu. Itu lebih deg-degan lagi gitu. Kenapa? Waduh. Orang yang selama ini kan taunya ya cuma ini tokohnya perfilman lah ya kan, salah satunya kan Maestro. Terus wah, gue ngimpi apa ya diajak syuting sama dia kan gitu. Film lagi kan. Istilahnya dapat kesempatan untuk syuting bareng aja udah. Itu udah melebihi dari ekspektasi gitu. Habis itu syuting lagi diajak sama Rudi Sudjarwo, Sembilan Naga. Oh iya, Sembilan Naga ya. Nah dari sana lah udahlah mulai itu. Dan Sembilan Naga kan pakai 16 mili kan. 16 mili. Jadi rasanya beda banget. Tapi gitu ya, kalau kita sambung ke peralihan teknologi dan tadi dari analog ke digital itu, yaitu susahnya merekam dengan 2 track itu sulit sekali. Zaman analog itu. Zaman analog, apalagi waktu film Novel Tanpa Huruf R itu masih pakai VTR. Jadi ngerekamnya video dan audio itu adanya di VTR. Kameranya kan nggak ada kamera docking dulu. Semua lewat VTR kan. Terus ngatur volumenya itu segala macamnya? Ya itu di situ semua juga. Bayangkan 2 track terus pakai mixer. Dari mixer kita out ke situ. Ya udah ngaturnya di VTR itu. Mungkin kalau sekarang alat itu masih ada, mungkin udah lupa juga cara pakainya. Kebayang kan susahnya gitu. Terus ketika sama Mas Garin ya karena aku punya bos, ya kan ya aku pinjam alatnya bos ya kan. Bang Adi Ilfat ya. Pakai DAT gitu. DAT P1 itu. Masih kaset dan 2 track ya kan. Gua itu ribetnya minta ampun. Maksudnya ribet tuh cuman 2 track, pemain banyak. Jadi track 1 cuman bisa buat boom track. Track 2-nya itu gabungan wireless. Misalkan ada 4 pemain berarti masuk ke track 2 lewat mixer. Kalau satu rusak,
kena semua. Repot kan? Iya. Jadi kita dibutuhkan ketelitian dan kejelian ya untuk apa pemasangan wireless gitu. Soalnya itu kan jatuhnya ya backup kita gitu. Kalau wirelessnya hasilnya nggak maksimal, sayang gitu. Kalau boomnya bagus, kalau nggak bagus nggak ketolong gitu. Yeah. Nah itu tuh keribetan kerja dengan 2 track itu wah sangat memusingkan itu. Keringet dingin. Sampai di filmnya Rudi Sudjarwo 9 Naga pun dengan 2 track. Dengan masalah yang masih sama gitu. 1 boom, 1 tracknya wireless gabungan dari lemparan mixer itu. Nah, kenapa kok memang belum ada multi track waktu itu teknologinya? Iya, waktu itu belum ada multi track dan alat sound tuh sangat terbatas sekali dulu. Maksudnya yang punya DAT P1 pun cuman beberapa orang gitu yang punya. Karena Dulu, mahal. iya bukan. Dulu tuh mungkin nggak tahu ya karena film habis vakum lama ya kan. Jadi yang punya peralatan sound pun sedikit gitu. Akhirnya ya paling pinjem sana sini gitu. Memang betul dulu tuh susah sekali nyari alat sound. Dulu aku ngalamin kalau waktu masih ngasistenin Bang Andi, dia mau syuting 1 project aja, aku tuh bisa keliling 3 tempat untuk Nyari. ngambil boom di tempat lain, ngambil recorder tempat lain, ngambil wirelessnya tempat lain. Kebayang tuh. Kalau kepake semua repot. Iya kan? Maksudnya tidak ada yang punya satu peralatan, satu set full di satu tempat tuh dulu nggak ada. Jadi pinjem boomnya ke sini, tempat Mas Yoyo misalkan, gue pinjem DAT-nya di tempatnya Mas Tanto, ngambil boomnya aja. Kadang-kadang sticknya aja pinjam ke tempat Rika kayak gitu loh. Nggak ada satu tempat yang kalau lu mau pinjam full 1 set nggak ada. Itu aja udah wah gila ya, susah sekali ternyata mau jobnya ada kalau alatnya nggak ada. Ya lu nggak bisa ambil jobnya. Karena alatnya yang terbatas itu. Berarti pesannya harus jauh-jauh hari ya? Ya 1 jauh-jauh hari, kedua ya untung-untungan kalau pas ada ya berarti bisa, kalau enggak ya udah. Berarti harus cari tempat lain kan gitu. Enggak kayak sekarang, maksudnya sekarang semua orang udah bisa beli alat kan. Astra aja sekarang udah berapa set ya? Nah tapi yang menarik ini Mas, digital itu kan kemudian sangat membantu ya dalam perekaman ya, bisa multi track ya. Tapi juga pasti ada tricky atau ada tantangannya. Apa itu Mas? Satu memudahkan secara data ya, karena datanya kan udah WAV, bukan lagi kaset gitu. Tapi satu sisi juga memusingkan, artinya ketika ada alat baru, teknologi baru, berarti kan secara kemampuan juga kan lu harus upgrade, ya kan? Begitu alatnya ini udah jauh maju, tapi SDM. lunya masih Pentiumnya belum naik ya. Sama aja kan. Ini alat bagus tuh gimana cara pakainya ya? Nah itu mengalami kepusingan sendiri juga untuk belajar teknologi baru itu gitu. Nah ketika kita udah bisa menguasai, baru bisa dibilang memudahkan. Tapi waktu penyesuaian awal itu setengah mati. Karena kan beda sekali gitu, dengan sistem menu yang semua ada di dalam gitu, di dalam device-nya. Ya. Kalau dulu kan ya analog ya udah, semua kan kelihatannya di luar, tidak ada yang di dalam gitu. Tinggal istilahnya kalau dulu kan tinggal colok, terus fungsinya yang mana yang mau difungsiin apa aja gitu. Kalau sekarang kan berarti lu harus masuk ke dalam. Nah belajar itunya tuh yang lama gitu. Jadi waktu peralihan dari recorder DAP1 ke DAP2. Itu merek Mas? Merek atau jenis? DAT1? DAT itu merek. Oke. Tascam, mereknya Tascam. Oh, merek Tascam ya. Tascam. Jenisnya kan dari DAP1 ke DAP2 itu kan ada digital. Waktu itu tuh 2006 kalau nggak salah ya, diajak syuting sama Mas Garin, Under the Tree. Itu kan kayak kolosal syutingnya. Maksudnya pemainnya banyak, ya kan.
kadang-kadang panjang-panjang karena banyak tari-tarian kayak gitu. Nah itu tuh waktu itu berpikir 2 track nggak cukup gitu. Akhirnya itu gabungin antara kaset digitalnya 2, jadi 1 DAP 1, 2 DAP 2. Berarti ada 6 digital sama analog. Iya. Berarti alatnya ada berapa? 3? Iya, ada 3 recorder ku gabung. Karena menginginkan track yang lebih gitu. Karena ambience-nya beda gitu. Terus di Bali juga kan syutingnya, aku pikir waduh. Ini kalau 2 track aja kayaknya nggak cukup gitu. Nah, dulu tuh coba-coba tuh dengan multi track, tapi karena belum punya sound device kan. Sound device kan waktu itu barang mahal gitu. Meskipun yang baru masuk tuh tetap 2 track juga kan. 702 baru 744. 4 track yang awal multi track kan itu kan. Nah, akhirnya aku pakai itu tuh 3 recorder jadi 1. Nah, dari sanalah mulai ternyata agak memudahkan tapi juga punya keribetan sendiri gitu. Tapi keuntungannya kita punya track yang lebih. Jadi pilihan audio atau masing-masing talent udah bisa kita cover satu-satu kalau kebetulan membutuhkan wireless lebih dari 2 kan gitu. Kalau dalam satu tim sampean di lapangan itu biasanya berapa orang Mas dan apa aja tugasnya itu? Idealnya tuh berempat sebetulnya, karena aku sendiri 2 boom operator sama 1 asisten. Nah, 1 asisten ini fungsinya untuk ya ngurusin wireless, pemasangan wireless sama data kan. Tapi kalau dalam situasi tertentu kayak misalkan cuman small crew ya bertiga cukup. Kadang-kadang juga berdua bisa gitu. Kalau memang kondisinya tidak memungkinkan untuk kayak misalkan syutingnya jauh, misal ke luar negeri atau ke Papua kan diproduksi berat di tiket ya. Nah itu biasanya kita kondisi tertentu yang kayak gitu kadang-kadang cuman berdua gitu. Ya kebayang lah berempat aja capek apalagi berdua gitu. Tapi idealnya memang berempat karena gue selalu kebanyakan film-film yang gue kerjain tuh menggunakan 2 boom operator. Kalau dulu rasanya pakai 1 boom operator sering sekali di kuping tuh rasanya off mic ketika dia telat mengopret boomnya untuk pindah ngepennya. Iya, itu kan movement boom dari pemain A ke B ke C misalkan ketika dia telat atau terlalu cepat Juan problem sendiri itu. Nah, kepekaan untuk kapan ngepennya itu juga. Iya, karena kan dia harus hafal dialog kan. Belum lagi menyesuaikan nih lensa berapa, type shotnya apa ya kan. Nah, ketika menggunakan 2 boom kayak istilahnya kalau lihat ketoprak itu boom digantung-gantung kayaknya dapat aja. Kepikiran dari sana sebenarnya sih. Karena sering makan ketoprak dulu ya. Iya, kan ketoprak humor kan kita lihat telanjang kan itu boomnya digantung gitu. Wah, kayaknya kalau boomnya makin banyak peluang untuk on mic-nya tuh lebih besar daripada cuman pakai 1 boom mic gitu. Nah dari sana tuh akhirnya coba-coba dengan menggunakan 2 boom operator. Tapi itu juga butuh penyesuaian antara boom operator A dan B harus janjian. Kadang-kadang kan blocking kan tidak selalu stay di satu tempat. Ketika pemainnya bergerak, berarti misalkan habis dialog ini nanti sisanya gue yang ngambil ya. Nah yang sana lu yang ngambil. Nah itu butuh pergerakan sendiri juga itu supaya menjaga tetap on mic-nya itu. Iya, betul. Ketika ini di depan miss juga nih bisa telat 1 ya udah. Wah, off mic nih gitu. Kayak gitulah. Itu butuh yang di depan juga butuh penyesuaian tersendiri itu. Dan panjang biasanya berantemnya. Ya. Artinya pada saat blocking shot dan juga pada saat latihan dia satu juga harus merhatiin banget ya. Karena nanti dari situ pergerakannya, blockingnya segala macamnya itu harus tahu ya. Apalagi kalau abis itu tembusnya
shotnya tembusnya yang beda ruang. Nah itu kan butuh apa namanya expert lain lagi kan gitu. Harus bisa kan. Belum lagi kan dulu masih kabel, jadi kabel itu kan ya secara hasil bagus, karena kan tidak kepotong apa-apa ya. Maksudnya itu langsung dari mikrofon langsung ke recorder dengan kabel. Tapi ada minusnya juga ketika pergerakannya besar atau movingnya panjang. Kabel itu jadi problem tersendiri juga. Betul. Karena harus ada yang ngulurin atau megangin, narikin. Itu masalah juga gitu. Asisten juga harus sikap untuk kapan ngolor, kapan gulung gitu. Gulung atau sebelumnya dia memang udah instalasi kabel dulu ke ruang yang dituju untuk setnya gitu. Nah itu kan punya keribetan sendiri. Gitu. Betul. Jadi kebayang ya teman-teman ya. Sound itu suatu hal yang nggak bisa diremehkan juga dalam produksi film ya, karena kebayang juga gimana keribetannya ya kan, kekompakan timnya ya kan. Kita yang nonton kadang-kadang hal kayak gitu juga nggak pernah merhatiin ya, tapi setelah tahu langsung dari expertnya ini kayak Mas Trisno, kita jadi kebayang kan bahwa urusan sound ini juga bukan satu hal yang segampang atau semudah kayak kita tinggal nonton gitu. Di balik layarnya tuh butuh SDM juga, butuh teknologi juga ya kan, yang kemudian menghasilkan output audio yang seperti kita tonton di bioskop kayak gitu kan. Nah, ada nggak sih Mas pengalaman ya, kalau kita ngomong pengalaman tuh kan di film Indonesia ini kan banyak genre ya, ada horor, ada biopik, ada mungkin film kolosal, drama. Ada nggak pengalaman yang menurut sampean ini secara produksi di lapangan itu susah gitu perekamannya? Film apa gitu? Ya paling susah film pertama tetap. Gitu. Novel dan Baru. Karena kan hal yang pertama sekali ya kan, itu satu. Kedua juga itu yaitu tadi produksi independen ya, yang waktu syutingnya berlangsung panjang. Tapi kalau kesini-sini pertama yang dapat challenge agak berat itu filmnya, kebetulan syuting sama Mas Gari Nugroho lagi ya, yang judulnya Sugio Pranoto. Karena Sugio Pranoto ya. Ya dia kebetulan waktu itu film itu hampir semua adegan itu scene by scene-nya itu dibuat dengan one shot. Baik cuman pemainnya yang bergerak atau kamera yang bergerak, itu semua dilakukan dengan one shot. Hampir satu film full. Kalau nggak salah itu ada satu scene doang yang dipecah jadi 2 shot. Lainnya semua 1 shot. Itu luar biasa, kerja keras. Dan lebar-lebar shotnya. Kerja keras, banyak musikal, ya kan? Kebayanglah ribetnya kayak apa gitu. Tapi secara hasil raw itu yang paling puas juga gitu. Ya yang lainnya bukan berarti nggak puas, tapi itu karena punya kesulitan sendiri gitu. Yang kedua baru kemarin 2021 gue bikin film Before Now and Then sama Camilla Handini. Itu lumayan lebih ribet lagi. Karena apa? Kebetulan ceritanya kan begitu gue baca skripnya dikasih, oke, ini setting tahun 65, terus ceritanya agak personal. Pikir boleh juga nih kalau idenya adalah suara tidak didialogkan dengan kayak umumnya biasalah kita berdialog gitu. Tapi dengan nada dan volume kontrol si pemain lebih rendah. Artinya cenderung ke bisik-bisik. Oke, Dini setuju, terus dicoba diaplikasikan ketika reading dan dia suka dengan hasilnya. Reading ya kan di ruangan aman-aman aja gitu. Tapi secara hasil menurut dia lebih dapat dan secara emosi lebih kena gitu kan.
Gue nggak sadar tuh ketika syuting benerannya di lokasi yang dengan segala macam kendala yang ada, ngomong normal aja itu kadang-kadang gangguan kita tuh banyak sekali. Ini ngomongnya bisik-bisik atau dengan nada rendah. Wah, itu setengah mati ternyata. Wah, nggak lagi-lagi lah gue ngasih ide kayak gini. Ini nyusahin diri gue sendiri. Memang hasilnya bagus gitu ya. Karena secara emosi, secara apa namanya drama itu memang jadi lebih dapat. Terus waktu itu kan waktu itu obrolannya gue sama Dini tuh nanti untuk musik kita coba ambience saja ya, tanpa alat musik scoring, gitu, tanpa scoring. Oke, kita nanti pasang ambience ini itu, kita sesuaikan dengan tahun itu kan. Dan ketika dicoba itu, filmnya jadi berat banget. Akhirnya nggak jadi, tetap butuh scoring ini. Scoring ya. Karena memang gitu, ketika lu berdialog dengan volume yang rendah. Otomatis secara sadar atau tidak sadar lu akan jauh lebih fokus daripada lu ngobrol dengan lawan obrolan lu itu dengan suara yang memang udah kenceng udah tinggi, pasti lu nggak perlu fokus dong karena lu udah dengar. Tapi ketika suara lu rendahkan, pasti gua akan mendekat. Nah, itu sama dengan ketika di bioskop, penonton jadi lebih fokus ngomong apa ya, karena yang terdengar itu tidak normal gitu, lebih low kan gitu. Gitu. Tapi ya itu nyusahin gue sendiri di lapangan dengan segala macam problemnya lah ya. Ya motor, ya ambience yang udah dengan setting tahun 65, ambience kayak sekarang tuh suara aja setengah mati kerjanya. Itu di mana lokasinya, Mas? Lokasinya di Ciwidey dan Bandung. Oh, kebayang sih. Ya. Setengah mati lah pokoknya. Setengah mati. Ya. Nyesel pokoknya ngasih ide itu nyesel. Tapi kan filmnya kan ide gua itu ngebantu banget kan. Maksudnya kalau lu udah pernah nonton filmnya, udah nonton ya. Itu memang jadi buat gua sih sebuah pencapaian ya. Ya berani untuk memasang dialog yang kayak gitu. Masih soal ini, Mas, masih soal Before Now and Then. Itu berarti pengalaman pertama ya, Mas ya, untuk berusaha mengeksplorasi audio di film ya? Ya, pengalaman nekat. Maksudnya untuk membuat dialog dengan serendah mungkin yang terdengar malah seperti bisik-bisik itu, ya baru pertama coba gue lakukan di satu film full. Karena umumnya kan biasanya kan ya dialog normatif aja ya. Tapi kayaknya rasanya kalau membuat kalau mendengarkan dialog lebih rendah kok kuping rasanya lebih pengen fokus gitu. Makanya itu idenya coba aku kasih ke Kamila Andini, kebetulan secara cerita juga masuk. Dan setelah dicoba ternyata baik pemain, direktur atau yang lain merasa memang lebih cocok dibawakan dengan dialog rendah. Itu pengalaman pertama dan ya bisa dibilang nekat sih sebenarnya sih. Untungnya nggak dubbing, juga kalau dubbing kan kusut. Karena problemnya banyak sekali itu. Dialog normal aja kita ngerekam susah sebetulnya. Karena gangguannya kan tetap aja ada gitu. Apalagi ini dengan dialog yang lebih rendah. Terutama kalau mulai masuk malam itu ambience kan sudah berubah ya. Yang tadinya mungkin dominan suara burung, jalanan, begitu malam kan berubah. Berubah dari mulai sepi tapi jangkrik, belalang itu kan naik gitu. Nah itu tingkat kesulitannya ya luar biasa sebetulnya. Tapi secara hasil setelah jadi ya terlepas dari apapun buat gua selesai udah. Pokoknya udah gue coba dan memang jadinya keren kan gitu. Dan di awal Dini juga sebetulnya nggak menginginkan itu, maksudnya normal-normal aja, tapi karena sampai ngasih masukan gitu dia nggak nyangka juga kalau tiba-tiba gue minta gue ngasih ide itu gitu. Dan pas dicoba pertama waktu reading Laura Basuki sama siapa namanya
Salma, Happy Salma, dia langsung suka gitu. Dan emosinya buat Dini katanya jauh lebih dapat gitu. Dan memang sesuai juga sama treatment ceritanya ya? Ya, treatment cerita dan tahun gitu. Makanya ketika aku lempar ide itu langsung kayak nyatu aja gitu. Gitu. Nah, seberapa penting sih peran sound recordist ya dalam masukan ke director atau juga ke pemain gitu untuk kemudian nggak terlalu ikut nggak terlalu mengintervensi pemain untuk kemudian jangan terlalu tinggi suara atau kekecilan atau kurang gede atau mungkin gestur segala macam itu gimana Mas? Sejauh mana sebenarnya sejak dari kita mulai terima skrip itu kita udah sebenarnya udah bisa mulai membaca ini cerita tipikal seperti ini, karakter seperti ini gitu. Itu dari situ sebenarnya kita udah bisa ngebayangin akan ada ide apa yang bisa kita lempar gitu untuk dijadikan tambahan kekayaan di film tersebut gitu. Nah, kalau soal kayak misalkan nanti pas di lapangannya ketika pemain memang dia berdialog rendah atau tinggi atau dia mau melakukan gerakan apapun itu biasanya gue memang tidak pernah mengintervensi mereka karena kecuali memang rasanya nggak tepat, nah itu biasanya akan gue koreksi gitu. Tapi biasanya juga gue akan ngomong ke director. Tapi ketika udah tepat dan nggak perlu gue koreksi, memang dia mau ngomong rendah biarin aja karena memang emosi yang diinginkan segitu gitu, atau memang tingkat emosinya di drama tersebut memang segitu. Jadi lu naikin dong suara lu rendah banget. Gua nggak pernah mencoba untuk kayak gitu karena dulu pernah punya pengalaman yang gak enak ketika coba gue naikkan jadinya buyar dramanya gitu, emosinya bubar berantakan. Minta naikin volumenya. Akhirnya setelah pengalaman itu kesini-sini gue tidak pernah mengintervensi atau mengkoreksi. Ketika mereka udah merasa nyaman dengan set, dengan emosi yang mau dia bawakan, ya udah biarin aja. Dia mau nepuk dada atau mau ngapain nggak ada masalah gitu, karena kan itu bagian dari ekspresinya mereka kan gitu. Jadi biarin aja, karena suka kasihan kalau kita koreksi, lu naikin dong dialognya, aduh harus berubah ya. Kan dia otomatis ketika dia menaikkan volume, emosinya akan berubah juga gitu. Jadi yang emosi yang atau karakter yang memang udah dia bawain, dia menginginkan emosi yang segitu, ya udah biarin aja. Kitanya aja yang ngejar gitu. Kalau misalkan boom mic-nya nggak terlalu dapat, ya kita maksimalin di wireless-nya gitu. Yang penting terdengarnya tetap seperti normal gitu. Gitu, kita aja yang ngejust, menyesuaikan. Tapi kalau dari Simon sendiri, seberapa sering sih keterlibatan sound record di awal ya, dalam arti kayak kemudian setelah membaca skrip, oh ini kelihatannya seperti ini. Di beberapa film melakukan hal seperti itu atau hanya film-film khusus yang sekiranya wah ini perlu treatment khusus nih? Ya tidak semua ya, artinya kadang-kadang kalau kita terlibatnya kita lihat dulu, maksudnya ini filmnya apa, memang arahnya komersil aja atau horor, kan kadang-kadang susah juga mau kita apa-apain ya. Memang pure biasanya kan lebih targetnya memang ya audiens saja, penonton kan gitu. Tapi ketika kita dapat film yang ada potensi untuk jadi film art house atau mau misalkan mau buat festival atau apapun, ketika kita punya ide apapun harus kita lempar gitu. Ya itu tadi supaya memperkaya film itu sendiri gitu. Daripada kita punya ide tapi kita diem-diem aja, ntar begitu udah syuting berjalan baru kita lempar kan nggak bisa. Harus di awal gitu. Soal mau diterima atau tidak kita lempar dulu aja gitu. Suka atau nggak suka lempar dulu. Ya nanti kalaupun memang nggak diterima, ya udah memang ya udah pakai ide lu aja kan gitu. Tapi kalau ide kita yang diterima, yang dipakai, ya alhamdulillah kan. Kita bisa paling tidak bisa
bisa urun pikiran lah ya kan. Karena kan kadang-kadang director juga kan kasihan juga, dia harus memikirkan semua kan. Lelah. Tapi berarti sampean tuh bisa dibilang seneng kalau ketemu director yang dalam arti ini beneran kerja kolaborasi gitu ya. Sebagai kreator juga kemudian bisa ngasih masukan kayak gitu-gitu ya. Iya, karena kan pada akhirnya kan kita bukan cuma sekedar tukang rekam dialog di lapangan, tapi kita juga bisa menyumbangkan isi pikiran kita. Kita bisa ngasih ide-ide kita tentang audio gitu. Karena kan kalau mau elaboratif itu kalau kita mau explore audio tuh banyak sekali yang bisa kita mainin. Mau ambience, dialog atau karakter itu kayak kalau orang lukis tuh kayak bisa main-main warna gitu loh. Sama aja sebetulnya. Nah, tinggal kitanya aja yang mengolahnya nih. Mau diapain, mau dibuat seperti apa, mau didesain seperti apa. Itu kan perlu dieksplor. Nah, ketika ada ide yang menarik tentang audio, tentang dialog, ambience atau musik atau apapun, itu pasti akan menambah kekayaan film itu sendiri gitu. Nggak mungkin akan mengurangi nilainya, pasti akan menambah. Gitu. Bahkan cuman sekedar dokumenter, tapi ketika lu eksekusinya bener, kameranya bener, musiknya bener, pasti akan jadi sesuatu yang beda kan. Dibanding misalkan lu nganggapnya ya sekedar dokumentasi gitu, itu pasti akan beda kan. Nah, kalau kadang-kadang gini ya, kalau kita syuting nih, terus dapat lokasi yang berisik gitu kan, atau dia di jalan, pinggir jalan kayak gitu, itu gimana sebenarnya Mas? Itu bagi sound recordist itu tantangan atau itu petaka? Ya, pertama pasti yang kita pikirkan asam lambung naik apa enggak nih? Ya kan, mulus apa enggak? Karena udah pasti itu akan jadi masalah gitu. Tapi ketika lokasinya menuntut memang harus di pinggir jalan atau di jalanan sekalipun, ya berarti kan lu harus menemukan cara untuk tetap bisa mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Yang gua nggak tahu kan, tiap orang pasti punya cara sendiri-sendiri gitu. Kalaupun pada akhirnya lu menyerah dengan lokasi tersebut, paling tidak guide lu harus aman supaya nanti ketika dubbing paling tidak si pemainnya ini nanti tetap bisa mengikuti emosi yang waktu di lokasi tersebut gitu loh. Seberapa penting sih reki itu tim itu harus ikut gitu? Atau ada nggak sih film yang kadang-kadang nggak pakai reki gitu kan, terus kemudian tahu-tahu datang ke lokasi langsung rekam gitu kan? Itu ada banyak ya? Banyak. Kenapa itu? Tapi sebenarnya reki itu penting supaya kita tahu situasi, tahu lokasi, tahu setnya seperti apa. Tapi misalkan dalam kasus tertentu kayak misalkan syutingnya di luar negeri, apa ada yang dilibatkan reki full? Tidak ada. Pasti yang reki itu dipilihnya pasti tertentu aja kan. Sinematografer, DOP udah pasti kan, sama director gitu. Nah yang lainnya gue nggak tahu apakah diajak apa enggak, ya kan. Nah kalau kayak misalkan memang syutingnya memang masih di sekitaran Indonesia, ya reki harus, karena kan kalau tidak kita tidak bisa membayangkan atau mengimajinasikan nanti akan seperti apa kan gitu. Nah kalau di tahapan post ya Mas ya, kan post ini kan juga rumit ya audio ya. Apalagi sekarang kemudian ada teknologi 7.1 gitu-gitu kan. Itu keterlibatan sound recordist pada saat rekaman di lapangan hingga ke post itu seberapa besar sih? Biasanya kita seringkali melakukan obrolan di awal dulu. Ketika kru sudah tersusun, terus kita udah tahu ini posnya nanti bakal kemana. Nah itu biasanya kita ada obrolan lah dengan orang pos. Ini ceritanya kayak gini, lokasi kan setelah kita reki, kita visit, kita akan kasih tahu ini banyak lokasi yang kayak gini ya, kayak gini, tapi nanti tetap gue usahain. Nah, biasanya nanti ada
masukan atau apapun dari orang pos yang mereka inginkan untuk hasilnya nanti, ya udah coba kita kita coba ya kita dapetin seperti permintaan mereka, tapi tetap pada akhirnya kita akan tetap menyesuaikan dengan situasinya nanti juga gitu. Gitu. Tapi paling tidak kalau sudah ada obrolan, terus nanti pas ketika masuk pos, ya kita sekali-kali ngecek, atau kita syukur-syukur pas lagi nggak ngapa-ngapain memang pengen nongkrong di pos, paling tidak prosesnya kita jadi tahu juga gitu. Tapi sebetulnya kita tuh udah standar belum Mas kalau dibandingin sama Hollywood? Sebenarnya standar dengan mereka ya sama aja sebetulnya. Yang membedakan itu pasti penyikapannya, ya kan? Cara mereka produksi, ya kan? Jam kerja, workflow-nya, pasti semua beda. Itu aja. Kalau kita kan bisa. Paling apa yang nggak bisa gitu, bisa ngakalin. Kalau mereka nggak bisa, mereka harus ikuti aturan kan. SOP-nya jelas gitu ya. SOP-nya jelas, istirahat jelas, ya kan. Honor jelas, ya kan. Itu pasti ya kan. Artinya mungkin kalau di sana kayak penata suara mungkin satu film bisa buat hidup 1 tahun. 1 tahun. Karena kan syutingnya juga panjang kan, mereka kan persiapannya panjang. Pokoknya semua hitungannya mungkin lebih jelas lah ya dibanding di sini gitu. Ya kita syuting aja udah bersyukur ya kan. Maksudnya masih bisa happy dengan profesi kita tuh udah. Alhamdulillah aja. Calling aja udah alhamdulillah. Ya. Gitu aja. Ya kalau ngomong itu, kalau teknologinya sama, yang membedakan ya mungkin itu ya, tata cara dan lain-lainnya itu yang terutama waktunya yang pasti beda sekali gitu. Mungkin untuk satu scene mereka bisa berapa hari, kalau untuk pengen mengambil ambient yang sama, matahari yang sama, bisa berulang-ulang cuman untuk satu scene itu. Ya di sini ya mencret ya kan. Siapa yang mau bayar? Produsernya marah-marah. Nah, kalau soal pengalaman shooting nih ya, yang menurut sampean paling seru dan menarik dari semua judul yang pernah dikerjakan itu apa kalau boleh disebut? Pengalaman yang menarik ya, intinya semua menarik. Ya. Cuma mungkin dalam situasi yang dan suasana yang berbeda-beda gitu. Karena ketika kita bisa menikmati kerja keras kita, kita bisa menikmati persoalan dan kerumitan kita di lapangan, itu pasti semua menarik. Bukan kita mengeluhkan masalah kita di lapangan gitu, mengeluhkan set yang kita dapat di lapangan, tapi ya sudahlah, kita nikmati aja. Maksudnya setnya mau seperti apapun, pemainnya mau seperti apapun, selama kita bisa menikmati, aku pikir tidak ada yang membosankan. Jadi kuncinya memang apapun filmnya, apapun ceritanya, memang harus kita yang bisa membawa diri kita untuk dalam situasi yang selalu happy dan menarik gitu. Soalnya kalau enggak akan sangat menjenuhkan sekali gitu. Tapi ya mungkin ada beberapa yang wah ini seru nih, ketemu misalkan ketemu tim yang asik, pemain yang asik, lokasi asik. Tapi kan ya tidak selalu kita bisa ketemu hal-hal yang kayak gitu dari satu film ke film yang lain ya kan gitu. Karena kan tiap judul, tiap cerita pasti punya target yang beda-beda kan gitu. Ngomong lagi soal pengalaman syuting Mas ya, ada nggak yang menarik yang perlu di-share ke teman-teman nih? Biar jadi bahan pembelajaran juga kita ya kan. Itu apa Mas, ada nggak? Entah itu syuting di luar negeri, di dalam negeri gitu. Tetap kalau syuting tuh mau seenak-enaknya lu syuting di luar negeri sama di sini, tetap enak di sini. Lu ketemu orang dimanapun, di lokasi manapun, di daerah manapun, kalau di sini lu mau senyum, mau orang itu kenal nggak kenal, pasti akan dibalas.
Kalau di luar negeri, lu belum tentu dapat perlakuan itu gitu. Lu udah senyum sampai mulut lu lebar banget, tetep aja mereka cuek karena mereka merasa nggak kenal gitu. Tapi kalau di sini saking gampangnya lu untuk mendapatkan senyum ya kan, senyum berbalas senyum gitu. Nah, syuting di luar negeri itu yang enak tuh kelihatannya aja, ya kan. Wah, dari foto-fotonya misalkan yang pada nge-share gitu. Wah, di mana, wah kayaknya keren ya. Kalau syutingnya mah menderita. Ya bayangin, kita harus menyesuaikan diri dengan iklim, ya kan, dengan bahasa, dengan culture yang beda, ya kan, kemajuan sebuah negara yang beda. Itu kan kita harus bisa menyesuaikan. Itu punya keribetan sendiri-sendiri juga gitu. Belum lagi ketika lu berangkat syuting ke luar negeri, pasti secara kru akan dibatasi, tidak mungkin akan bisa full tim gitu. Dan itu akan menguras energi dan mental lu juga gitu. Syuting yang biasanya misalkan lu berempat jadi berdua gitu. Terus artistik yang cuman bisa bawa 2 orang. Jadi cara kerjanya tuh beda banget, tapi target waktu yang dipasang biasanya kan nggak lama, namanya syuting di luar, ya kan. Sekian minggu harus selesai. Ya kan? Waduh, udah krunya dikit, harus cepet kan, serba sulit gitu. Tetap aja enak di sini lah. Mau situasinya kayak apapun, pokoknya Indonesia the best lah. Mau syuting di mana aja, kalau selama di Indonesia udah nggak ada lawannya lah. Mau makanannya, ya kan, orang-orangnya, culture-nya, baik kesenian, budaya dan lain tetek bengeknya. Di sini tuh kalau lu mau explore tuh nggak ada habisnya gitu. Kalau soal kayak film musikal Mas, yang perekamannya live di lapangan, itu tuh gimana Mas? Pernah nggak mengalami hal itu? Ah, itu kusut. Kusut. Aja. Perlu apa ya? Perlu penyikapan yang beda kalau musikal. Gimana? Artinya itu beda sekali dengan dialog ya. Film ngobrol, film dialog dengan musikal. Karena kalau musikal kan pastinya suara lebih keras kan, dan apa ya, kalau live tuh lebih sulit tetap. Nah, cuman ya gimana caranya kita bisa mendapatkan itu semua. Artinya kalau bisa per alat musik kita dapat per tracknya, nanti pasti mixing pasti akan jauh lebih memudahkan gitu. Selain ambience secara full dari boom gitu kita dapetin gitu. Contohnya Ya, ada apa namanya, tantangan sendiri-sendiri lah untuk film musikal sama film drama, horor atau genre apapun gitu. Ininya beda-beda semua. Nah Mas, ngomong Banyu Mili ya, berarti kan ini apa ya, disebutnya apa sih Mas? Komunitas ataukah memang ini komunitas sound recordist, ataukah memang ini tempat base camp atau gimana sih? Ya. Dan sejak kapan sebenarnya ini berdiri nih? Jadi dulu kan awal-awal pensiun dari gembel, dalam pengertian mulai bisa mengontrak tempat, itu kan di Mampang, di dalam gang. Gang sempit lah, cuman bisa 1 motor lewat ya. Kalau papasan ada motor lain harus minggir. Tahun berapa tuh ya? Tahun mulai 2002 kayaknya gue. 2002 ya. Aku pertama kali ke sana tuh 2007. Waduh belum ya. Jadi iya. Dulu kan ya awal-awalnya kan tidak niat juga untuk membuat base camp. Orang bisa ngontrak tempat aja udah alhamdulillah ya kan. Nggak menyangka gitu kan. Nggak nyangka gitu. Tapi ternyata seiring waktu orang yang datang makin rame, makin banyak, orang yang pengen ikut ada terus gitu. Nah lama-lama gua mikir sama itu satu lagi, ketika gua udah punya alat itu paling sering adalah anak-anak kampus manapun itu ketika mau praktika atau ujian itu ke tempat gua untuk pinjam alat kayak gitu-gitulah. Ya gua support aja gitu, selama barangnya ada pasti gua kasih. Nah dari situ mulai kepikiran,
waduh ini kontrakan petak nih lama-lama sempit banget ya. Orang yang datang makin ramai, nggak enak sama tetangga kan. Akhirnya mulai kupindahin ke ya yang bentukannya lebih rumah lah gitu. Salihara Ya. Enggak, masih di Mampang juga, Mampang tapi juga? Oh, iya. tapi pindah ke depan. Oh iya, yang depan itu pinggir jalan ya. Pinggir jalan samping masjid. Ya bentuknya rumah lah, lebih bisa nampung banyak orang. Dan dari situ memang pada akhirnya gue tidak bisa menolak orang yang datang pengen ikut. Awalnya sebenarnya dari sana. Kalau apa namanya tidak juga berpikir wah gue mau nampung ini nih teman-teman apa. Sebenarnya nggak kepikiran, cuman memang gimana ya, karena gue ngerasain sendiri susahnya waktu yaitu dulu ngasihin Bang Andi kan sering banget ketika mau syuting harus cari alat itu bisa 3-4 tempat untuk satu project iklan misalkan. Nah makanya ketika gue udah mulai bisa beli alat dikit-dikit, terus ada teman-teman yang mulai ikut, ya udahlah kita pelihara aja bareng-bareng gitu. Maksudnya ayo sama-sama kalau mau fight gitu, mau lu suka dengan profesi ini, ya udah kita sama-sama aja. Nah kalau nama itu sebenarnya waktu anak gue lahir si Bolo itu, Nama aslinya siapa Mas? Surya Bumi Santipurna. Keren banget. Nah dulu tuh gue pikir setahun setelah anak gue lahir mungkin nggak lama mungkin bini gue hamil lagi gitu. Nah gue udah nyiapin nama untuk, karena pengennya setelah Bolo itu cewek gitu. Gue cari nama, akhirnya gue ketemu nama Banyumili gitu. Karena gue pikir anak gue nanti cewek gitu. Nah nama itu karena belum punya anak kan, ya udahlah gue pakai dulu lah buat base camp gitu. Ternyata setelah gue kasih ke base camp sampai sekarang gue belum dikasih anak kan. Oh salah nih, berarti gue nggak boleh ngasih nama duluan. Harusnya kalau gue ngasih mungkin beda lagi ceritanya kan gitu. Tapi kan Banyumili itu kan nama yang berkah kemudian tuh. Ya sebenarnya sih ya ini aja, maksudnya yang akan sangat low profile kan sebetulnya. Kan kayak gue juga kan nggak macam-macam gini-gini aja. Nah, tapi kalau ngomong regenerasi Mas ya, berarti dari semenjak Banyumili itu berdiri ya, kalau bisa dibilang sudah ada berapa Mas regenerasi sound recordist yang lahir kemudian? Sebetulnya bukan itu ya. Apa itu? Kalau gue menyebutnya tuh bukan regenerasi, tapi ketika gue punya pengalaman, punya ilmu yang bisa gue viruskan ke orang lain, dan pada akhirnya terpakai sama dia untuk hidupnya, itu buat gue udah cukup. Sebetulnya itu tidak ada niatan untuk meregenerasi atau apapun gitu, karena apa ya, orang yang datang itu kan bukan orang yang mapan gitu, maksudnya bukan orang yang udah di posisinya gitu, tapi kan ya sama-sama mau belajar gitu. Nah ketika dia bisa menyerap ilmu, pengetahuan apapun yang dia dapat, terus dia bisa jalan sendiri, bisa kerja sendiri, gue udah cukup happy gitu aja sih sebetulnya. Dan ternyata itu menjawab kebutuhan ya Mas, industrinya ya, secara nggak langsung, secara nggak sadar lah. Ya, kemudian kan, karena kan gini, peluangnya kan makin kesini setelah film makin rame, ya kan sebetulnya teman-teman yang belajar di sini, yang ikut di sini, tidak semua harus ke film juga kan. Kerjaan sekarang kan macam-macam, bisa ke dokumenter, iklan, atau mungkin dia bertahan di web series atau sinetron, atau bisa juga bikin YouTube atau apa. Tapi paling tidak ya tadi itu gue bilang bisa buat menjadi modal hidupnya aja gitu. Ya kan? Mata pencarian ya. Iya, peluangnya kan banyak sekali kan sekarang gitu. Dan teknologinya makin kesini kan makin mampu mengcover kebutuhannya gitu. Tinggal skillnya aja dinaikin terus ya, di-upgrade ya. Iya,
makin mempermudah kan teknologinya gitu, bukan menyulitkan. Selama memang orang tersebut terus-terusan untuk mengupgrade dirinya juga kan gitu, pasti dia nggak akan ketinggalan. Tapi kalau yang aku lihat ya, sekarang ini maksudnya kebutuhan untuk sound recordist ya, perekam suara di lapangan tuh kayaknya makin tinggi mas. Sedangkan SDM-nya belum terlalu banyak. Itu bener nggak atau gimana? Nggak, sebenarnya itu berlaku di untuk sekarang ya, berlaku di mana aja. Maksudnya di profesi apapun, karena kebutuhan produksinya makin banyak, tapi kan memang SDM-nya masih terbatas gitu. Tidak cuma di sound doang, tapi mungkin di profesi yang lain juga sama gitu. Karena sering juga, maksudnya curhatan dari teman-teman produser atau orang produksi nyari kru susah gitu loh. Karena memang makin kesini kan memang, apalagi setelah Netflix masuk, TV-TV di handphone masuk, ya kan makin banyak kan SDM yang tersedot ke sana kan gitu. Tapi kalau sama sendiri ada nggak sih keinginan kayak bikin workshop gitu atau kelas? Karena kayaknya aku lihat mas ya, kalau aku lihat ya, nggak tahu ini benar atau enggak, kayaknya belum terlalu banyak workshop atau kelas yang khusus konsen di perekaman audio untuk film gitu. Kebanyakan kan kayak sound engineer musik kayak gitu-gitu kan? Enggak lah, enggak ada keinginan untuk ke sana karena itu ada sekolah-sekolahnya kok. Kalau ada orang yang pengen, ini berarti kan sebetulnya pengen menyerap pengalaman dari gua aja, ya kan. Tapi kalau gua sendiri untuk pengen membuat kelas atau apapun enggak, karena apa yang gue dapatkan sebetulnya ya bisa dibilang mungkin nggak tahu kebetulan atau keajaiban, atau memang udah garis hidup gua ada di sini ya kan. Jadi gua pribadi tidak ada keinginan untuk membuat itu terlalu jauh lah. Tapi kalau diundang gitu oke lah ya. Ya untuk sekali-kali untuk sharing ya. pengalaman masih oke lah gitu. Tapi kalau untuk membuat itu enggak lah. Kalau kuantitas mas, dari rata-rata ya, maksudnya setahun atau 2 tahun itu ada berapa orang mas yang pengen belajar ke sound? Ini menurutku menarik loh, karena kan kayaknya ini bisa jadi peluang nih, bisa jadi profesiku. Sebenarnya gitu. Tiap tahun ya ada aja. Ya? Maksudnya yang pengen ikut, atau yang dari sinetron pengen gabung, atau dari komunitas lain. Cuman kan kadang-kadang gue berpikir, aduh di sini aja udah kebanyakan gitu. Karena ketika udah gabung sini mau nggak mau kan ya istilahnya kan makan, tidur, tinggal ya kan di sini kan gitu. Nah tapi kalau buatku udah terlalu over secara tempat, ya ku batasi juga gitu. Nah lain lagi kalau misalkan yang udah bisa, udah sana lu jalan sendiri, nah itu nanti baru regenerasi tarik yang lain gitu. Yang memang ketertarikan orang tersebut memang benar-benar menginginkan gitu. Lain dengan yang cuman mau coba-coba, itu sering juga kan. Coba deh, udah kita ajarin, udah kita ajak, ternyata 1-2 judul mereka keluar juga gitu. Jadi rasanya aduh sia-sia ya, udah diajarin, udah coba kita bawa juga, gitu kan. Tapi terus orang tersebut memutuskan untuk tidak, kan sayang gitu. Mendingan ya memang orang yang betul-betul menginginkan untuk belajar bareng kan gitu. Jadi pasti akan kepake sama dia gitu. Kalau sekarang ada berapa orang mas yang ada di sini yang standby? Ya mungkin kurang lebih, sebenarnya tetap sih jumlahnya dari dulu mungkin kurang lebih ya 20-an lah. Banyak 20. Ya kalau kumpul bareng ya mungkin bisa kayak sama yang udah di luar-luar ya mungkin bisa 30-an. 30-an ya. Bagi teman-teman nih yang mau memulai atau mulai mencintai profesi sebagai sound recordist ini, ada nggak mas tips-tipsnya dari sampean nih mas? Apa ya? Ya sebetulnya yang pasti lu harus serius ya kan. Lu harus serius dengan profesi apapun yang mau lu pilih.
itu satu. Kedua, lu harus bisa kerjasama dengan siapapun, nggak boleh egois, ya kan, dan harus bisa komunikatif gitu. Karena kalau dari yang tadi ku sebutkan, kalian memiliki itu, paling tidak itu bisa jadi modal yang bagus gitu. Tapi ya jangan lupa, maksudnya dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain, lu nggak boleh bilang gue udah cukup gitu. Ya lu harus cari terus, belajar terus. Supaya apa? Supaya diri kita itu makin tertantang kan. Tapi kalau lu udah merasa cukup, ya lu berarti selesai kan gitu. Sama kan kayak misalkan seniman apapun kan dia akan mencari terus kan, sampai di titik termana dia akan menyatakan gue berhenti, kan gitu. Nah mungkin ya sama aja lah ya, selama kita masih nyari terus, nge-explore terus, nah itu akan membuat lu makin hidup kan gitu. Begitu lu menyatakan enggak, gue udah sini, ya udah berhenti, pensiun. Iya. Nah, bener gak sih? Iya bener. Bener banget ya. Jadi memang proses belajar itu nggak ada habisnya ya kan. Sebagai manusia harus belajar terus gitu. Sama dengan teknologi atau apapun, selama lu hidup itu nggak ada habisnya. Karena manusia pasti akan mencipta terus ya kan. Ini udah pernah dibuat, berarti lu harus riset hal lain untuk membuat yang lain. Misalkan. Ke depan nih Mas, nggak usah nyebut judulnya. Ada berapa film yang akan tayang dari sampean? Wah, tahu deh. Ada 1, 2, 3 yang gue nggak tahu kapan tayangnya ya. 4 apa 5 ya? Ya sekitar segitulah. Luar biasa ya, ada 5 loh. Ini 5 ya, lainnya lupa saking banyaknya. Enggak juga sih, ya paling segitulah. Nah teman-teman, menarik banget ya obrolan kita siang hari ini bersama Mas Trisno nih, sound recordist. Beliau nggak mau dibilang legendaris, tapi aku mati bilang, dong kalau legendaris. Aku nyebutnya maestro perekam sound film ya kan, karena filmnya udah banyak banget lah, ratusan ini yang intinya sih, kalau intinya ini ya Mas ya, profesi ini memang sangat dibutuhkan lah ya di industri, dan apa namanya ini demand-nya cukup besar ya Mas ya, cukup besar ya, artinya bagi teman-teman yang ingin terjun di industri film, ini masih sangat terbuka lebar gitu kan. Artinya nggak melulu harus director gitu kan. Karena sound recordist pun itu juga sangat dibutuhin gitu kan, sangat dibutuhin. Kayak gitu sih. Jadi ya senang sekali lah bisa ngobrol panjang sama Mas Trisno. Semoga obrolan kita ini bermanfaat gitu kan, bisa menginspirasi teman-teman. Kita ketemu lagi di episode Talkshot selanjutnya, bersama narasumber yang juga keren-keren, bersama para pelaku industri film yang juga keren-keren, berpengalaman. Tetap ngopi. Dan jangan lupa tetap harus ngopi ya teman-teman ya. Oke, ketemu lagi di Talkshot episode selanjutnya. Sampai jumpa. Oke.